Pagi itu, gedung kaca megah milik Mandiri Corp menjulang bagaikan istana modern, tempat berkumpulnya kalangan elit bisnis. Di depan pintu lobi yang begitu mewah, berdiri seorang pemuda sederhana bernama Randy, menggenggam erat map lusuh berisi ijazah SMA dan sertifikat kursus murah yang ia kumpulkan dari hasil kerja serabutan. Pakaiannya rapi, tapi jelas tak sebanding dengan gaya berpakaian para karyawan di dalam yang berkilau dengan kemewahan. Randy menarik napas panjang. Semoga ada keberuntungan hari ini, batinnya. Namun, begitu ia melangkah masuk, sejumlah staf langsung menatapnya dengan pandangan merendahkan, seperti melihat orang yang tidak seharusnya ada di sana. Siapa itu? Calon cleaning service ya? Bisik seorang pegawai. Lihat bajunya, murahan banget. Ngapain masuk kantor kelas atas? Dasar kampungan. Suara-suara itu terdengar jelas, tapi Randy memilih diam dan tetap berjalan menuju meja resepsionis. Belum sempat ia bicara, terdengar suara langkah sepatu high heels memecah suasana, bergema di lantai marmer yang licin. Seorang wanita cantik, berpenampilan elegan dengan wajah dingin dan sombong berjalan mendekat. Dialah Adelia, CEO muda perusahaan, terkenal angkuh dan sangat pilih-pilih dalam merekrut orang. "Ini siapa?" ucapnya dengan nada jijik, seolah melihat sampah. Resepsionis menjawab gugup. "Bu, dia katanya ingin melamar kerja." Adelia menatap Randy dari ujung kepala hingga kaki, lalu mengangkat alis sinis. "Kamu mau melamar kerja di sini? Dengan pakaian seperti itu? Dengan wajah seperti itu?" Randy menunduk sopan. "Saya ingin mencoba, Nona. Saya punya ijazah. Belum sempat selesai, map itu sudah dirampas dari tangannya." Adelia membukanya dengan kasar. Begitu melihat tulisan ijazah SMA, tawanya meledak keras. "Hah? SMA? Kamu pikir ini pabrik? Ini perusahaan internasional, kampung?" Suara tawa staf pun ikut pecah. Ada yang menutup mulut, ada yang memandangnya seolah ia badut murahan. Randy mengepalkan tangan. Not karena marah, tapi menahan harga diri yang diinjak di depan umum. Map itu dilempar ke lantai. "Pergi, jangan buat kantor ini bau kemiskinan. Orang kampung sepertimu tidak pantas ada di sini." Kertas-kertas berhamburan. Randy perlahan berlutut dan mengumpulkannya satu persatu dengan tangan gemetar, diiringi tawa para staf. "Cepat pergi, sebelum aku panggil satpam dan seret kamu keluar." Randy berdiri, memeluk map itu erat. "Baik, Nona. Maaf sudah mengganggu." Adelia tersenyum mengejek. "Ingat, dunia ini bukan tempat untuk orang gagal sepertimu." Ia berjalan keluar dari lobi megah itu, meninggalkan gedung yang menutup pintunya secara otomatis, seakan menegaskan bahwa tempat itu bukan untuk orang seperti dirinya. Langkahnya berat, hatinya jauh lebih berat. Namun takdir sudah menunggu. Sebelum benar-benar meninggalkan area, ia berhenti di depan kaca besar. Pantulan wajahnya terlihat lelah, matanya memerah menahan malu dan sakit. Ia duduk di bangku dekat taman kecil, mencoba menenangkan napas. Tapi dari dalam gedung, tatapan para staf masih menusuknya seperti jarum. Beberapa pegawai yang keluar masuk kembali berbisik, "Dia masih di situ. Ngapain sih nggak pulang? Mau minta-minta kali." "Udah jelas ditolak, masih aja nongkrong. Kampungan banget." Seorang staf pria lewat sambil mendengus. "Pantas aja cuma bawa ijazah SMA. Dari penampilan aja udah kelihatan kelasnya." Randy menggenggam mapnya erat. Ia bukan tidak mampu marah. Ia hanya sudah terlalu sering merasakan tatapan seperti itu sepanjang hidupnya. Tapi hari ini, rasanya berbeda. Lebih menyakitkan. Ia mengambil salah satu sertifikat yang tadi terlipat karena dilempar. Perlahan ia luruskan. Bahasa Italia level lanjutan. Italian Speaking Masterclass. Italian Culture and Business Communication. Semua ia pelajari sambil bekerja serabutan, begadang, menonton video, ikut kelas daring gratis, dan berlatih sendiri di kamar kos kecil. "Kenapa harus dihina seperti ini?" bisiknya pelan. Dari kejauhan terdengar lagi tawa sinis. "Tuh, calon translator internasional. Kok nggak pulang? Mau ngemis kerja ya?" Tawa menusuk itu kembali pecah.
Randy menutup mata, menarik napas dalam-dalam. Tidak apa-apa. Aku tidak akan membalas. Suatu hari, aku buktikan kalau mereka salah. Namun sebelum ketenangannya kembali, pintu kaca besar mendadak terbuka keras. Beberapa staf berlari panik. Kenapa ribut? Tanya seorang karyawan senior. Tamu besar dari Italia datang lebih cepat. Hari ini? Iya, mereka sudah di lantai 5 dan gak ada satupun dari kita yang bisa bahasa Italia. Wajah mereka pucat, keringat dingin mulai menetes, desas-desus ketakutan menyebar. Kalau salah bicara kontrak gagal, kita semua bisa dimarahi Adelia. Ini masalah besar, sangat besar. Randy masih duduk diam. Ia mendengar nama perusahaan Italia itu disebut, dan ia mengenalinya. Perusahaan raksasa internasional. Mereka hanya memakai bahasa Italia di negosiasi awal, dan tak seorang pun di dalam gedung mewah itu punya kemampuan untuk berbicara dengan mereka. Randy bangkit perlahan dari bangku. Map lusuh itu ia peluk erat seakan satu-satunya hal yang masih ia miliki saat harga dirinya baru saja diinjak-injak. Haruskah aku membantu? Batinnya bergetar. Orang-orang yang sama, yang baru saja menertawakan dan mengusirnya seperti sampah. Dan kini mereka dalam kesulitan besar. Jika aku bisa menolong, kenapa tidak? Perlahan ia melangkah kembali menuju pintu lobi. Di dalam gedung mewah itu, kepanikan kian menggila. Pegawai berlari saling bertabrakan, sebagian sibuk mencari aplikasi penerjemah di ponsel, namun hasil terjemahan terdengar kacau, patah-patah, dan jauh dari standar profesional. Di area lobi utama, para tamu dari Italia sudah berdiri menunggu. 4 pria berkostum jas mahal dan 2 wanita berpenampilan elegan tampak kebingungan. Mereka berbicara cepat dalam bahasa Italia, bahasa bisnis tingkat tinggi, bukan percakapan wisata biasa. Ci succedi? Porch nessuno ci questil modo dia kaglir ke satu partner internasionali. Ucap salah satu dari mereka. Pegawai lokal makin kebingungan karena tak satu pun memahami maksudnya. Ada yang nekat mendekat sambil memaksakan senyum canggung. Hah? Halo. Welcome. Wait. Bos. Gumamnya terbata. Para tamu saling berpandangan. Raut wajah mereka mulai menunjukkan kejengkelan. Tak lama kemudian, CEO muda itu datang. Nona Adelia. Wajahnya tegang, tapi ia berusaha tetap profesional. Please, wait. Just a moment. Ucapnya kaku. Namun salah satu tamu Italia menanggapi dengan penjelasan panjang dalam bahasa mereka. Adelia hanya bisa berdiri diam, tak memahami sepatah kata pun. Karyawan-karyawan mulai berbisik panik. Gawat, Bu Adelia nggak ngerti. John Slider belum datang. Kalau tamu tersinggung, kontrak bisa gagal. Ini bisa jadi bencana buat perusahaan. Di sisi lobi, Randy berdiri memperhatikan dengan tenang. Ia mengenali aksen Italia Utara dari percakapan itu. Ia tahu mereka sedang mempertanyakan profesionalitas perusahaan dan hampir memutuskan untuk pergi. Map itu kembali ia genggam. Hatinya berkecamuk. Mereka baru saja menghinaku, tapi jika aku diam, masalah ini bisa hancurkan semuanya. Dan pada akhirnya ia memilih langkah yang berbeda. Pelan, Randy maju. Permisi. Suaranya tak keras, tapi cukup jelas. Seketika semua mata beralih padanya. Wajah-wajah yang mengenalnya langsung terbelalak. Astaga, itu pemuda SMA tadi. Ngapain dia balik lagi? Mau mempermalukan diri? Nanti dimarahi Bu Adelia. Bisik seorang staf. Adelia menoleh, ekspresinya kembali masam. Kamu lagi? Serunya tajam. Aku sudah bilang pergi, atau kamu memang cari masalah? Randy menunduk sopan. Saya hanya ingin membantu, Nona. Saya mendengar mereka berbicara. Kalau diizinkan saya bisa... Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya. Tawa sinis Adelia memotong. Hahaha, kamu mau bantu? Kamu pikir kamu penerjemah internasional? Kamu itu cuma lulusan SMA. Jangan berlagak pintar. Staf-staf ikut tergelak. Bahasa Inggris saja mungkin belepotan,
Apalagi Italia. Halu banget. Randy menarik napas. Dadanya pedih, tapi ia tetap tegak. Nona, saya bisa berbicara bahasa Italia dengan baik. Jika Nona izinkan, saya dapat membantu dalam pertemuan ini. Adelia tersenyum mengejek sambil menunjuk wajahnya. Kalau kamu benar-benar bisa bahasa Italia, yang asli ya, bukan Google Translate, aku terima kamu kerja di sini. Bahkan kalau perlu, aku jadikan kamu asisten pribadiku. Tawa kembali pecah lebih keras. Namun dalam derai tawa itu, Adelia menambahkan dengan dingin. Tapi kalau kamu hanya mengaku-ngaku, aku pastikan kamu tidak akan pernah bisa melamar kerja di perusahaan manapun di kota ini. Suasana tiba-tiba hening. Ancaman itu berat, bukan gurauan. Randy menatap mata Adelia. Ada luka, ada getir, tapi juga keyakinan. Saya tidak akan berbohong, Nona. Tolong izinkan saya membuktikan. Adelia mengangkat dagu. Silakan. Buat aku terkesan. Anak kampung. Randy mengangguk. Ia melangkah maju melewati barisan staf yang kini mendadak terdiam. Para tamu Italia menoleh penuh rasa penasaran. Dan dengan napas tenang, Randy membuka mulut. Berbicara dalam bahasa yang selama bertahun-tahun ia pelajari diam-diam, tanpa guru, tanpa biaya, hanya dengan tekad dan kerja keras. Lobi yang tadinya penuh hiruk-pikuk berubah sunyi seketika. Randy berkata dengan lantang dan fasih. Buongiorno signori, mi scuso per il ritardo nell'accoglienza. Sono felice di assistervi in tutto ciò di cui avete bisogno. Seisi ruangan membeku. Para tamu Italia saling berpandangan lalu tersenyum lega. Finalmente qualcuno che parla italiano. Avevamo pensato fosse un grosso equivoco. Questo ragazzo parla come un interprete professionale. Randy tersenyum sopan. Signori, mi sono dedicato per anni alla lingua e alla cultura italiana. Sarà un onore facilitare la comunicazione oggi. Beberapa tamu tertawa kecil, bukan lagi mengejek tapi kagum. Dan pada detik itu, CEO Adelia berdiri membeku. Senyum angkuhnya hilang. Tubuhnya kaku. Ia hanya mampu menatap Randy dengan mulut sedikit terbuka. Tidak percaya atas apa yang baru saja terjadi. Apa barusan yang dia ucapkan? Bisik seorang staf dengan mata terbelalak. Dia benar-benar mahir. Pengucapannya sempurna. Selama ini kita menertawakan orang jenius. Randy tidak tergoyahkan. Dengan santun ia terus berbicara kepada para tamu dari Italia, menerjemahkan setiap kalimat secara profesional. Salah seorang delegasi Italia maju mendekati Adelia dan berucap dalam bahasa mereka, Avete un ragazzo straordinario. Raro trovare qualcuno che parli italiano così bene in questa regione. Randy menerjemahkan perlahan, sopan, namun tegas. Mereka mengatakan, Nona sangat beruntung memiliki seseorang seperti saya di perusahaan ini. Di negara ini, sangat jarang ada yang fasih berbahasa Italia seperti itu. Adelia terdiam. Wajahnya memerah. Untuk pertama kalinya, keangkuhan yang selama ini menutupi dirinya runtuh, tertusuk oleh kenyataan. Tamu Italia lainnya menambahkan, Se questo fosse il vostro interprete ufficiale, la collaborazione sarà molto più fluida. Randy kembali menerjemahkan tenang. Jika saya menjadi penerjemah resmi, kerjasama ini akan berjalan jauh lebih mudah. Seluruh ruangan mendadak sunyi. Tidak ada lagi cemoohan, tidak ada lagi senyum menghina. Yang tersisa hanyalah rasa takjub dan penyesalan yang perlahan menyergap hati mereka. Adelia mencoba bicara, suaranya kecil dan bergetar. Randy, kamu benar-benar bisa? Randy menatapnya, matanya teduh. Saya sudah bilang, Nona, saya hanya ingin membantu. Dan untuk pertama kalinya sejak berdiri sebagai CEO, Adelia menunduk. Tak mampu menyangkal rasa malu yang menyesakkan dadanya. Para tamu Italia mengajak Randy naik ke lantai 5, menuju ruang rapat utama. Randy berjalan bersama mereka penuh wibawa. Sebelum melangkah pergi, ia menoleh sekilas ke arah Adelia dan semua staf yang tadi menghinanya. Tanpa sepatah kata pun, tatapan tenang Randy membuat mereka merasa lebih kecil dari sebelumnya.
Semua sadar, pemuda yang baru saja mereka usir adalah orang yang menyelamatkan perusahaan hari ini. Ruang rapat lantai 5 adalah ruangan paling megah di seluruh gedung Mandiri Corp. Dindingnya kaca transparan, karpetnya tebal, meja panjangnya dari kayu eksklusif. Namun hari itu, tak ada kemewahan yang bisa menutup rasa tegang yang menyelimuti semua orang. Randy memasuki ruangan bersama rombongan Italia dengan langkah mantap. Adelia mengikuti di belakangnya, bukan lagi dengan dagu terangkat, melainkan dengan tatapan ragu dan hati yang porak-poranda. Para manajer dan direktur yang sudah duduk memandang heran. Bukankah itu pemuda yang tadi kita usir? Yang katanya tidak pantas kerja di sini. Kenapa dia membawa tamu internasional? Tidak ada yang berani bertanya keras. Pertemuan dimulai. Perwakilan utama dari Italia, Signor Romanu, menatap Randy dan tersenyum puas sebelum berbicara. Bene, iniziamo la discussione sul progetto di collaborazione. Randy berdiri, menatap seluruh pihak lokal, dan menerjemahkan dengan suara mantap. Baik, kita mulai pembahasan mengenai proyek kerja sama ini. Semua direktur mengangguk. Terjemahannya jelas, intonasinya profesional, dan penyampaiannya meyakinkan. Setiap istilah teknis bisnis yang terlontar, Randy terjemahkan dengan sempurna. Bahkan beberapa istilah kompleks yang bahkan lulusan master pun belum tentu pahami. Anak ini lebih hebat daripada interpreter senior, bisik salah satu direktur. Sementara itu, Adelia duduk diam, makin lama makin menunduk. Setiap kata Randy seakan menampar kesombongan yang selama ini ia banggakan. Di tengah diskusi, seorang tamu Italia tiba-tiba menatap Adelia dan bertanya cepat. Perché la vostra azienda non ha un interprete ufficiale? È strano che l'unica persona che può comunicare con noi sia un candidato respinto poco fa. Randy terdiam sesaat. Semua pandangan beralih padanya. Adelia menatapnya penuh permohonan. Harapannya, ia tidak akan menerjemahkan penuh. Namun Randy adalah penerjemah profesional. Ia tidak boleh memanipulasi makna. Dengan tenang, ia menerjemahkan, "Mengapa perusahaan Anda tidak memiliki penerjemah resmi? Anehnya, satu-satunya orang yang bisa berkomunikasi dengan kami, justru pelamar kerja yang baru saja Anda tolak." Suasana membeku. Ruang rapat yang megah terasa berubah menjadi ruang pengadilan. Adelia terdiam, pipinya merah, keringat dingin mulai menetes. Para direktur lokal terkejut menatap CEO mereka tajam. Dia melamar kerja dan ditolak? Adelia mencoba bicara. Saya tidak tahu dia bisa. Randy melanjutkan dengan tenang, karena Nona tidak memberi saya kesempatan untuk berbicara. Ia menerjemahkan juga kalimat itu dalam bahasa Italia, profesional hingga akhir. Rapat kembali berlanjut. Randy menerjemahkan negosiasi angka investasi, pembagian saham, standar kualitas, hingga kesepakatan jangka panjang. Semuanya dengan mulus. Delegasi Italia berkali-kali memuji. Sono impressionato. Non sembra affatto un principiante. Straordinario. Davvero straordinario. Randy menerjemahkan rendah hati. Mereka berkata, mereka kagum dan sangat menghargai kemampuan saya. Tidak ada yang bisa berkata-kata. Semua staf hanya menunduk malu. Setelah 2 jam, pertemuan selesai dengan hasil luar biasa. Para tamu berdiri dan menyalami Randy lebih dulu bahkan sebelum CEO. Salah satu dari mereka berkata sebelum pergi, "Avete un vero talento. Vi consigliamo vivamente di mantenerlo nella vostra azienda." Randy menatap seluruh ruangan dan menerjemahkan lembut. Mereka menyarankan agar perusahaan mempertahankan saya sebagai bagian penting dari tim. Semua direktur serentak mengangguk, seolah sepakat bulat tanpa diskusi panjang. Dan di ujung pandangan, Adelia hanya bisa menatap Randy dengan mata berkaca-kaca. Tatapan seorang wanita yang baru sadar bahwa orang yang ia hina dan usir justru adalah orang yang jauh lebih berharga dari yang pernah ia sadari. Rapat akhirnya usai. Para tamu Italia meninggalkan ruangan dengan wajah puas sambil berulang kali memuji Randy. Begitu pintu tertutup, atmosfer ruang rapat berubah total. Tidak ada suara, hanya keheningan yang menggantung tegang. Perlahan, semua direktur menoleh ke arah satu orang. Nona Adelia, CEO yang beberapa jam lalu begitu angkuh. Kini ia duduk kaku, pucat, tak sanggup mengangkat kepala.
Sementara Randy, pemuda yang sempat mereka hina, berdiri tegak dengan wibawa yang bahkan tidak dimiliki sebagian manajer senior. Direktur operasional menjadi orang pertama yang bicara. "Randy," ucapnya kagum. Matanya berbinar seolah baru menemukan berlian langka. "Kemampuanmu luar biasa. Jujur, aku belum pernah melihat penerjemah lokal sefasih ini. Apalagi bahasa yang tidak umum seperti Italia." Direktur keuangan langsung menyambung. "Bukan hanya fasih, kau juga menguasai istilah teknis dan bisnis dengan sangat tepat. Itu bukan hal mudah." Dari ujung meja, Direktur HR ikut menatap Randy. "Jika kamu bersedia, kami bisa langsung proses penerimaanmu tanpa seleksi lagi." Randy hanya tersenyum sopan, menunduk rendah. "Terima kasih, Pak Bu. Saya hanya melakukan yang bisa saya lakukan." Namun pujian tak berhenti di sana. Seorang manajer senior angkat bicara pelan. "Kalau kamu ikut seleksi standar perusahaan, bahkan banyak lulusan S2 yang akan tersingkir. Kemampuanmu sudah level profesional internasional." Semua direktur mengangguk setuju, kecuali satu orang, Adelia. Saat itu suasana berubah ketika salah satu direktur menatap sang CEO dengan tatapan dingin. "Bu Adelia, maaf. Tapi bagaimana bisa talenta sebesar ini ditolak saat melamar tadi pagi?" Direktur lain menyindir. "Bahkan perusahaan dunia pun akan berebut orang secerdas ini. Kenapa justru kita menolaknya?" Adelia memejamkan mata. Napasnya gemetar. Wajahnya merah oleh rasa malu yang terendit dalam. "Saya tidak tahu dia bisa," gumamnya pelan. "Bukankah tugas seorang CEO adalah melihat potensi?" Potong salah satu direktur tajam. Seketika ruangan kembali hening. Bukan karena tegang, tapi karena sang CEO benar-benar dipermalukan di depan jajarannya sendiri. Randy berdiri di tengah, menjadi cahaya yang membongkar kesombongan yang selama ini bersembunyi. Ia bisa saja balas dendam, tapi tidak. Ia justru maju satu langkah dan berkata pelan, "Maaf semuanya. Nona Adelia tidak sepenuhnya salah. Saya juga tidak sempat menjelaskan kemampuan saya." Ruangan membeku kali ini karena tak percaya. Bahkan direktur yang paling keras pun menatap Randy dengan hormat. "Kamu terlalu baik," gumam seseorang. Adelia menunduk lebih dalam. Ia tak pernah menyangka bahwa pemuda yang tadi ia hina habis-habisan justru menjaga martabatnya. Direktur utama akhirnya bersuara tegas. "Randy, mulai hari ini kami sepakat menerima kamu bekerja di Mandiri Corp. Perusahaan ini membutuhkanmu." Semua direktur mengangguk setuju. Randy menarik napas, matanya berkaca-kaca, tapi ia tetap menjaga sikap profesional. "Terima kasih Pak Bu. Saya sangat menghargai kesempatan ini." Namun direktur utama belum selesai. Ia menatap CEO. Dan sesuai janji yang Ibu Adelia ucapkan, direktur keuangan menyambung. Beliau berjanji, jika Randy bisa berbahasa Italia, maka ia akan diterima bekerja, bahkan menjadi asisten pribadinya. Adelia semakin pucat. Semua staf mengingat kata-katanya. "Kalau kamu bisa bahasa Italia, aku akan terima kamu di sini. Bahkan jadi asisten pribadiku." Kini, janji itu kembali menghantuinya. Dengan suara pelan namun bergetar, ia akhirnya menatap Randy. "Apakah kamu bersedia menjadi asisten pribadiku?" Randy tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap CEO itu tanpa amarah, tanpa kesombongan, namun dengan ketenangan luar biasa. Di ruangan itu, terasa jelas. Yang dulu tinggi kini jatuh, dan yang dulu dianggap rendah kini berdiri di puncak. Semua menunggu jawaban yang akan mengubah hidup mereka berdua. Namun sebelum jawaban itu terucap, pintu ruang meeting kembali terbuka. Hadirlah Azura dan Matteo, dua mitra bisnis penting dari Italia. Kehadiran mereka membuat seluruh kantor kembali tegang. Mereka duduk menunggu revisi kontrak kerjasama. Di luar, staf bergegas menumpuk dokumen sambil pura-pura sibuk agar tidak dipanggil maju. Nona Adelia berdiri menatap jendela kaca besar. Tangannya gemetar.
Untuk pertama kalinya, wanita yang selalu terlihat berkuasa, itu tampak begitu rapuh. Ia takut salah bicara, takut mempermalukan perusahaan di hadapan bisnis internasional terkenal perfeksionis. Mana pemuda itu? Gumamnya pelan, penuh ego yang terluka. Staf saling pandang, enggan menjawab, hingga satu orang berkata ragu. Dia masih di lobi, Nona, menunggu keputusan Anda. Adelia mendesis kesal. Ia membenci kenyataan bahwa ia butuh seseorang yang baru saja direndahkan. Matteo mulai kehilangan kesabaran. Ardalia, abbiamo molto poco tempo. Possiamo iniziare? Katanya tegas. CEO itu hanya memahami sedikit. Ia tersenyum kaku. Yes, one. Tapi Matteo menunjuk dokumen dan berkata lantang, La revisione è completamente sbagliata. Avevamo discusso questo ieri, ma nessuno ci ha capito. Adelia membeku. Ia tak mengerti. Ia tahu ia akan mempermalukan diri. Ruangan kembali sunyi, staf menahan napas. Dan saat itulah pintu terbuka. Randy masuk dengan tenang dipandu staf. Ia berdiri, sederhana, hanya dengan kemeja lusuh yang bahkan bukan seragam kantor. Namun aura di wajahnya begitu berwibawa, hingga seluruh ruangan langsung terdiam. Matteo sontak menoleh cepat. Ah, finalmente, mente qualcun altro. Tu capisci l'italiano? Ujarnya terkesan. Randy hanya tersenyum tipis. Dengan tenang, ia menjawab dalam bahasa Italia tanpa sedikit pun keraguan. Lancar tanpa terbatas, signore. E posso tradurre tutto se desidera. Artinya kok saya bisa menerjemahkan semua yang Anda inginkan. Seisi ruangan hampir membeku. Adelia, yang sejak tadi berdiri penuh gengsi, tampak seperti kehilangan darah. Para staf spontan menutup mulut mereka, setengah terkejut, setengah ingin tertawa melihat wajah sang CEO yang berubah pucat seketika. Pemuda yang beberapa jam lalu dicemooh itu kini berdiri tegak, menghadapi tamu penting internasional dengan wibawa yang tak terbantahkan. Randy melangkah mendekati meja pertemuan, membuka dokumen revisi kerjasama. Suaranya stabil, penuh profesionalisme. Nona, beliau mengatakan revisi yang dikirim kemarin salah total. Mereka ingin fokus pada poin halaman 4 tentang pembagian hak distribusi, dan kecewa karena tidak ada yang memahami permintaan mereka. Tidak ada nada kesal, tidak ada dendam. Padahal sebelumnya ia diseret keluar kantor dan dihina di depan umum. Adelia menahan getaran di tangannya, wajahnya kaku tanpa daya. Matteo kembali memandang Randy, kali ini dengan tatapan hormat. Il tuo italiano è perfetto. Sei un interprete professionista. Randy tersenyum rendah hati. Sono solo uno studente autodidatta, signore. Saya hanya pelajar otodidak, Tuan. Azura dan Matteo saling bertukar pandang kagum. Lalu kalimat berikutnya membuat suasana berubah total. Vogliamo lavorare con lui. Kami ingin bekerja dengan dia. Keheningan langsung menguasai ruangan. Adelia terpakukan di kursinya. Ego yang selama ini menjulang tinggi runtuh dalam sekejap. Orang yang ia hina sebagai kampungan tak berguna, justru menjadi sosok yang dipilih langsung oleh mitra bisnis internasional. Dalam hatinya, bata demi bata kesombongan hancur berantakan. Pertemuan kembali berlangsung. Tapi kali ini semua mata tertuju hanya pada Randy. Ia berdiri di tengah ruangan, seakan menjadi poros utama dari seluruh negosiasi besar ini. Kata demi kata yang keluar dari mulut Matteo dan Azura ia terjemahkan dengan sangat presisi. Tidak hanya lancar, namun juga penuh pemahaman teknis. Istilah bisnis rumit yang bahkan tidak pernah dikuasai sebagian staf berpengalaman, dilontarkan dengan mudah oleh pemuda yang sebelumnya bahkan tidak dianggap. Bisik-bisik mulai terdengar di sudut ruangan. Gila, dia jago banget. Sio tadi hina dia loh. Kalau tadi diterima kerja, kantor nggak bakal sekacau ini. Bisikan itu jelas terdengar oleh Adelia yang duduk diam, menunduk, menggenggam pulpen erat-erat. Setiap pujian untuk Randy terdengar seperti cambukan di pikirannya sendiri. Matteo akhirnya menyampaikan penilaian terbuka, kali ini tanpa basa-basi sedikit pun. Adelia,
Questo ragazzo è incredibile. Non capisco perché non lavori già qui. Pemuda ini luar biasa. Aku tidak paham kenapa dia tidak bekerja di sini sejak awal. Ruangan kembali sunyi. Semua kepala otomatis menatap CEO mereka. Adelia ingin menjawab, namun bibirnya tak sanggup bergerak. Raro trovare qualcuno con queste capacità linguistiche. Lanjut Matteo. Jarang ada orang yang punya kemampuan bahasa seperti ini. Randy menunduk sopan, sedangkan Adelia makin tenggelam oleh rasa malu yang terasa seperti mencekik. Azura menyerahkan dokumen terakhir, yang biasanya dijelaskan sendiri oleh sang CEO. Tapi kali ini, ia justru memberikan langsung kepada Randy. Puoi spiegare a loro? La tua traduzione è molto più chiara. Bisakah kamu yang menjelaskan? Terjemahanmu jauh lebih jelas. Adelia hampir kehilangan napas. Di hadapan staf dan mitra asing, dirinya tak lagi dianggap tunggal pemimpin rapat. Randy mengambil dokumen itu dan menjelaskan isi kontrak kerja sama dengan detail luar biasa. Bahkan lebih rapi dari versi yang pernah ia presentasikan sendiri sebelumnya. Pertemuan mencapai akhir. Matteo dan Azura berdiri, terlihat sangat puas. Perfetto, la collaborazione può continuare. Luar biasa, kerjasama dapat dilanjutkan. Mereka menepuk pundak Randy penuh hormat. Ragazzo, meriti di lavorare qui. Anak muda, kamu layak bekerja di sini. Seisi ruangan langsung bertepuk tangan. Beberapa staf menatap Randy dengan kagum. Namun bagi Adelia, tepuk tangan itu terasa seperti hantaman demi hantaman ke egonya. Wajahnya memerah, lalu pucat kembali. Ia akhirnya bangkit perlahan dari kursi. Ruangan kembali bisu. Dengan suara yang sangat lirih, hampir tak terdengar, ia berkata, "Randy, ikut saya sebentar." Tanpa tergesa, Randy mengangguk dan mengikuti sang CEO keluar. Begitu pintu tertutup, para staf langsung bergumam. Penasaran, terkejut, sebagian bahkan merasa lega. Di lorong panjang dan sunyi itu, langkah Adelia tampak bergetar. Tidak lagi kokoh seperti biasanya. Untuk pertama kalinya sejak menjadi pemimpin perusahaan, aura angkuhnya lenyap. Yang tersisa hanya wanita yang baru saja dipukul telak oleh kenyataan. Ia berhenti di depan jendela besar. Cahaya matahari jatuh tepat di hadapannya, memantulkan sosok yang kini terlihat sangat kecil. Randy berdiri beberapa langkah di belakang, wajahnya tenang, tak mengucapkan apa-apa. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang terasa panjang. Adelia menarik napas dalam-dalam, seakan mencoba menggenggam sisa gengsi terakhir yang masih dimilikinya. "Randy," ucapnya pelan, suaranya terdengar pecah. "Tentang yang terjadi tadi, tentang kata-kata saya sebelumnya." Randy hanya menatap, menunggu tanpa memberi tekanan. Dengan berat Adelia memaksa kepalanya menoleh. Pipinya memerah, matanya mulai berair. Kesombongan yang selama ini membungkus dirinya runtuh seketika. "Aku sudah menghina kamu, mengusir kamu, menganggapmu tidak berharga." Ia menunduk, suaranya bergetar hebat. "Aku mempermalukan diriku sendiri di hadapan semua orang." Setetes air mata jatuh, diikuti kalimat yang begitu sulit keluar. "Saya minta maaf, Randy." Seolah setiap kata menabrak dinding keras di tenggorokannya. "Saya salah menilai kamu. Sangat salah." Randy diam beberapa saat sebelum menjawab tenang. "Nona, saya hanya datang untuk melamar pekerjaan, bukan mencari permusuhan." Kalimat sederhana itu terasa seperti pukulan telak. Adelia menggigit bibir, hatinya semakin remuk. Lalu hampir berbisik ia berkata, "Randy, kalau kamu masih bersedia, saya ingin menerima kamu bekerja di sini." Ia menatap Randy dalam-dalam. "Bahkan, saya ingin kamu menjadi asisten pribadi saya." Ia buru-buru menambahkan, "Bukan karena terpaksa, tapi karena kamu memang jauh lebih layak dibanding siapapun yang pernah datang." Napasnya tercekat lagi. Dan itu fakta yang tak bisa saya sangkal. Ruangan koridor seakan ikut diam. Randy tak langsung menjawab, membuat detak jantung Adelia berpacu lebih cepat. Ia mengusap air matanya, mencoba menyelamatkan sedikit martabat yang tersisa. "Randy, maukah kamu menerima permintaan maaf saya?"
Nada angkuhnya lenyap, digantikan suara wanita yang benar-benar menyesali perbuatannya. Beberapa detik sunyi, hingga akhirnya Randy melangkah mendekat dan mengangguk perlahan. "Saya maafkan, Nona. Tidak ada gunanya menyimpan benci." Adelia menutup mulutnya, hampir tak sanggup menahan tangis. Pemuda itu terlihat jauh lebih matang dan berkelas dibanding dirinya yang seorang CEO. Randy melanjutkan, "Dan soal pekerjaan, saya bersedia jika Nona benar-benar membutuhkan." Lalu tersenyum tipis. "Tapi perlakukan saya sebagai manusia, bukan sesuatu yang tak berarti." Cepat-cepat Adelia mengangguk penuh penyesalan. "Ya, tentu. Mulai hari ini kamu bukan lagi anak kampung dalam pandanganku." Tangannya menyentuh dadanya sendiri. "Kamu seseorang yang membuatku belajar tentang kerendahan hati." Lalu ia menunduk sangat dalam. Bukan hanya sebuah permintaan maaf, tapi penghormatan untuk seseorang yang pernah ia remehkan. Randy menarik napas lega. "Baik, Nona, saya terima." Adelia menatapnya, senyum kecil muncul di sela air mata. "Mulai besok, kamu resmi bekerja di kantor ini. Dan terima kasih, karena sudah menyelamatkan saya dari rasa malu di hadapan mitra bisnis Italia." Randy tersenyum singkat. "Sama-sama, Nona." Di koridor itu, seorang CEO berdiri dalam penyesalan, sementara seorang pemuda sederhana berdiri tegak menjaga martabat tanpa membalas hinaan. Dan sejak hari itu, seluruh kantor belajar satu hal penting. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari luarnya. Karena kadang, kemampuan terbesar justru lahir dari tempat yang paling tak terduga.